Halo kelas 4. Ya, kembali lagi kita akan belajar tematik. Nah, sebelum kita belajar, yuk siapkan buku catatan kalian dan juga pulpen kalian untuk mencatat setiap materi penting yang akan disampaikan hari ini. Ya, Ibu akan hitung sampai 5, silahkan kalian siapkan buku tulis dan juga pulpen. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Ibu harap semuanya sudah menyiapkan alat tulisnya dengan baik ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis. Nah, apa itu metamorfosis? Hari ini kita akan pelajari ya. Silakan kalian semua duduk yang rapi, lipat tangannya di atas meja. Ya, silakan kalian memperhatikan setiap penjelasan hari ini dengan baik. Oke? Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu akan tunjukkan kalian beberapa gambar. Nah, pasti kalian semua tahu gambar ini ya. Nah, ini adalah gambar ulat. Nah, tahukah kamu ternyata ulat ini meskipun bentuknya kecil ya, mungkin beberapa orang juga melihatnya sangat menjijikkan seperti itu ya, geli seperti itu. Nah, ternyata seekor ulat ini bisa berubah menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah, memiliki warna sayap yang begitu indah. Nah, bagaimana bisa seekor ulat yang kecil bisa berubah menjadi seekor kupu-kupu yang bisa terbang? Ya, bagaimana caranya? Bagaimana bisa terjadi seperti itu ya? Nah, hari ini kita akan coba untuk mempelajari. Nah, selanjutnya, kalau tadi ulat menjadi kupu-kupu. Nah, sekarang kita lihat anak kucing ini ya, lucu sekali bukan? Nah, ternyata ketika kucing ini lahir bentuknya seperti ini ya, masih imut-imut, kecil seperti itu. Nah, ternyata ketika dewasa bentuknya tetap sama ya. Nah, kenapa bisa berbeda? Ya, padahal kupu-kupu dan kucing itu sama-sama hewan, tapi ternyata pertumbuhannya itu beda. Ya, nah kita akan pelajari hari ini. Nah, sebelum kita belajar tentang metamorfosis, Ibu mau kasih ingat kepada kalian dulu tentang materi daur hidup, ya. Nah, pasti waktu kalian masih duduk di kelas 3 SD, kalian sudah belajar tentang yang namanya daur hidup, ya, atau biasa kalian sebut dengan sebutan siklus hidup, ya. Nah, siapa yang masih ingat pengertian daur hidup? Ya, daur hidup adalah seluruh tahapan pertumbuhan makhluk hidup. Ya, seperti apa, Bu? Ya. Nah, daur hidup contohnya seperti ini, ya. Nah, kalau kita lihat, nah, daur hidup ini adalah yang seluruh proses ini. Ya, ini yang namanya daur hidup. Seperti ini. Ya, keseluruhan proses ini yang namanya daur hidup. Ya, proses tahapan pertumbuhan hewan. Nah, sampai sini sudah paham? Ya, jadi seluruh proses tahapan ini adalah daur hidup. Nah, sekarang kita kembali kepada tujuan pembelajaran kita, yaitu metamorfosis. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Nah, metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh pertumbuhan hewan. Jadi ketika hewan itu bertumbuh, mengalami perubahan tidak ya, bentuk tubuhnya berubah atau tidak seperti itu ya, itu yang namanya metamorfosis. Nah, kita akan lihat kalau seluruh ini adalah daur hidup, maka metamorfosisnya adalah ini ya, satu tahap ini. Kita lihat ya, dari telur dia berubah menjadi ulat, bentuknya berbeda tidak? Oh, jelas berbeda ya. Lalu dari ulat ini berubah kembali ya, berubah menjadi kepompong ya. Nih, bentuknya berbeda. Nah, ini yang namanya metamorfosis. Lalu kepompong berubah menjadi kupu-kupu muda ya, lalu berubah lagi menjadi kupu-kupu dewasa. Ya, kalau kita melihat, oh Bu, bentuk tubuhnya berbeda, bentuk tubuhnya berubah. Dari telur berubah menjadi ulat, berubah lagi menjadi kepompong, lalu berubah lagi menjadi kupu-kupu. Nah, ini yang namanya metamorfosis. Sampai di sini paham?
Ya, kita akan melanjutkan materi kita, ya. Nah, ternyata daur hidup itu dibedakan lagi, ya, berdasarkan proses perubahan bentuk tubuhnya itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah daur hidup tanpa metamorfosis dan yang kedua adalah daur hidup dengan metamorfosis. Nah, kita akan melihat satu-satu dari dua jenis ini. Yang pertama, kita akan melihat tentang daur hidup tanpa metamorfosis. Ya, ingat, metamorfosis tadi adalah perubahan bentuk tubuh. Ya, perubahan bentuk tubuh pada hewan pada saat mengalami pertumbuhan. Nah, kalau depannya diberi kata tanpa, berarti tidak ada perubahan bentuk tubuh, ya, tanpa metamorfosis, tidak ada perubahan bentuk tubuh. Atau bisa juga dikatakan bahwa daur hidup tanpa metamorfosis adalah daur hidup hewan yang diawali lahir atau menetasnya hewan baru yang bentuk tubuhnya sama dengan bentuk induknya. Bentuk tubuh induknya. Jadi ketika hewan itu lahir atau ketika hewan itu menetas, ya, anak hewan tersebut bentuk tubuhnya itu sama dengan induknya. Ingat ya, bentuk tubuh bukan ukuran. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat contohnya. Contoh daur hidup tanpa metamorfosis. Ya, seperti yang sudah kalian lihat di gambar awal tadi, ya, seekor kucing. Kalau kita lihat daur hidup kucing dari anak kucing lalu bertumbuh menjadi kucing dewasa, ini tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, ya, bentuk tubuhnya sama. Maka dari itu dikatakan kucing ini tanpa metamorfosis. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Ayam. Ya, siapa yang pernah lihat anak ayam? Ya, anak ayam dengan induk ayam itu bentuk tubuhnya sama. Ya, mungkin hanya ukuran badannya saja yang berbeda, tapi bentuk tubuhnya sama. Nah, ini yang dikatakan tanpa metamorfosis. Tidak ada perubahan pada bentuk tubuh hewan. Seperti itu, ya. Nah, sekali lagi diingatkan, daur hidup dibedakan menjadi dua. Ada daur hidup tanpa metamorfosis dan juga daur hidup dengan metamorfosis. Kita sudah belajar yang pertama, ya, yang daur hidup tanpa metamorfosis. Tanpa metamorfosis berarti tidak ada perubahan bentuk tubuh. Ya, contohnya tadi ada kucing dan juga ada ayam. Seperti itu ya, tanpa metamorfosis anak hewan dan juga induknya itu memiliki bentuk tubuh yang sama. Nah, sekarang yang kedua, daur hidup dengan metamorfosis. Kalau dengan metamorfosis, maka daur hidup ini, ya, anak hewan itu mengalami perubahan bentuk tubuh. Itu artinya anak hewan tersebut bentuk tubuhnya tidak sama dengan induknya. Nah, kok bisa, Bu? Nah, kita akan lihat contohnya. Nah, kita akan lihat contohnya nanti, ya. Nah, ternyata daur hidup dengan metamorfosis ini dibagi lagi menjadi dua. Ya, kalau kita lihat penjelasan di awal tadi, daur hidup dibagi menjadi dua, tanpa metamorfosis dan juga dengan metamorfosis. Nah, ternyata yang dengan metamorfosis itu dibagi lagi menjadi dua. Ya, ada apa saja? Yang pertama adalah metamorfosis sempurna dan yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Nah, kita akan lihat satu-satu apa yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna dan apa yang dimaksud dengan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Ya, metamorfosis sempurna ini mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap tahap hidupnya, ya, atau bisa dibilang berbeda dengan induknya. Nah, contohnya adalah nanti kita akan lihat hewan-hewannya, ya, apa saja yang termasuk dalam metamorfosis sempurna. Tapi sebelum itu kita akan melihat tahapan metamorfosis sempurna. Ya, ada apa saja? Yang pertama, ketika hewan itu bertelur. Ya, tahap pertama itu bertelur. Nah, ketika dia bertelur, beberapa hari kemudian telur itu akan menetas. Nah, dia akan menetas menjadi larva, ya, atau biasa kita sebut dengan ulat.
Seperti itu ya. Nah, lalu setelah menjadi larva, dia akan berubah lagi menjadi pupa atau biasa kita sebut dengan kepompong. Nah, lalu beberapa hari kemudian, kepompong ini atau pupa akan bertumbuh menjadi hewan dewasa. Ya, nah jadi ingat, tahapan metamorfosis sempurna ini ada 4. Ya, yang pertama telur, yang kedua larva, yang ketiga pupa, dan yang keempat hewan dewasa. Ingat ya, jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh metamorfosis sempurna. Ada apa saja hewan-hewan yang bagaimana yang memiliki metamorfosis sempurna? Ya, yang pertama adalah kupu-kupu. Kita lihat, kupu-kupu dewasa akan berkembang biak ya dengan cara bertelur. Nah, ingat ya ada 4 tahap tadi. Nah, lalu telur ini akan menetas berubah menjadi ulat ya atau larva. Lalu berubah lagi menjadi pupa. Setelah menjadi pupa, dia akan terus berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, di sini sangat terlihat jelas ya tahapan-tahapan yang sudah disebutkan tadi. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, bentuk tubuh dari ulat, dari telur, lalu ulat, kepompong, lalu menjadi kupu-kupu dewasa, itu bentuk tubuhnya berbeda. Ya, nah ini yang dinamakan metamorfosis sempurna. Sampai di sini jelas ya. Nah, oke, kita akan lanjutkan. Kita akan mencoba untuk membaca siklus hidup ini, ya, supaya kalian semua bisa paham. Nah, kita sudah belajar tentang yang namanya gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, dari siklus ini kita akan belajar untuk membuat rangkumannya, kita akan membuat dalam bentuk paragraf. Oleh karena itu, kenapa minggu lalu kita harus belajar yang namanya gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Ya, nah ini adalah satu paragraf daur hidup kupu-kupu. Ya, di sini Ibu akan bacakan. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat akan memakan dedaunan sehingga tubuhnya besar. Setelah menjadi ulat, mereka akan mencari tempat untuk membungkus dirinya. Inilah yang disebut dengan kepompong. Ulat akan membungkus dirinya menjadi kepompong selama 7-20 hari. Setelah itu, mereka akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Seperti itu, ya. Nah, jadi kita bisa buat ini menjadi paragraf. Ya, kita lihat mana yang termasuk gagasan pokok ya. Nah, yang termasuk gagasan pokok adalah ini nih. Ibu akan garis ya. Ini yang dinamakan gagasan pokok ya atau kalimat utama seperti itu ya. Nah, lalu kalimat selanjutnya ini adalah kalimat penjelas seperti itu. Ya, jadi nanti ketika kalian diminta untuk membaca siklus hidup ini, silakan kalian buatkan nanti di dalam bentuk paragraf seperti ini. Ya, jadi kalian harus menjelaskan setiap tahapan yang terjadi dalam pertumbuhan hewan. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut contoh yang lain. Contoh yang kedua. Ya, siapa yang tidak tahu katak? Ya, kalau kalian tahu katak, ya, ini Ibu Devi juga Ibu sudah tampilkan di layar seperti itu ya. Katak ini berkembang biak dengan cara bertelur seperti itu ya. Nah, ketika telur itu menetas, dia akan berubah menjadi kecebong tanpa kaki, kecebong dengan kaki, lalu katak muda berekor dan berubah lagi bertumbuh menjadi katak dewasa. Nah, kita lihat di sini bentuk tubuhnya sama tidak? Oh, sangat berbeda ya. Karena dia berbeda, maka dari itu dia masuk ke dalam contoh hewan metamorfosis sempurna. Ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk menjabarkan siklus hidup ini ke dalam bentuk paragraf, ya. Nah, gambarnya Ibu akan tetap tampilkan di sini. Nah, ini dia. Ya. Katak hidup di dua alam, ya, darat dan air dan berkembang biak dengan cara bertelur. Katak bertelur di dalam air. Telur tersebut akan menetas selama 10 hari. Ya, telur akan menetas menjadi kecebong tanpa kaki. Oleh karena itu,
Oleh karena itu, berudu memiliki insang untuk bernafas di dalam air. Ya, berudu ini maksudnya adalah kecebong, ya, sama artinya. Nah, 3 minggu kemudian, kecebong akan bertumbuh menjadi kecebong dengan kaki. Ya, 8 minggu kemudian, kecebong berkaki akan bertumbuh menjadi katak muda berekor. Ekor itu kemudian memendek dan bernafas menggunakan paru-paru. Setelah pertumbuhannya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Nah, jadi dari telur ini, ya, dari telur ini dia akan menetas menjadi kecebong, ya, tapi kecebong yang tanpa kaki. Nah, setelah beberapa hari kemudian, kecebong tanpa kaki ini bertumbuh, ya, lalu dia berubah menjadi kecebong dengan kaki. Ini ada kakinya, ya. Nah, setelah beberapa hari kemudian, kecebong berkaki ini akan berubah menjadi katak muda, tapi dia berekor. Ini ekornya. Nah, setelah itu, ya, seiring berjalannya waktu beberapa hari kemudian, ketika dia terus bertumbuh, maka ekor ini akan semakin memendek. Dan kan kalau di sini tadi waktu dia menjadi kecebong, dia bernafas dengan menggunakan insang, betul ya? Nah, ketika menjadi katak muda dan juga seiring berjalannya waktu ekor ini memendek, dia akan berubah, ya. Dia tidak lagi bernafas, katak ini tidak lagi bernafas dengan insang, tapi bernafas dengan menggunakan paru-paru. Nah, ketika pertumbuhannya sudah sempurna, bentuk badannya juga sudah sempurna, maka dia akan bertumbuh menjadi katak dewasa. Seperti itu. Lihat ya, dari kecebong, lalu ada pertumbuhan bentuknya menjadi katak seperti yang biasa kita lihat, ya. Ini bentuk badannya berbeda. Nah, maka dari itu dia masuk ke dalam bentuk contoh metamorfosis sempurna. Ya, ya, sekali lagi Ibu tekankan, metamorfosis sempurna adalah pertumbuhan pada hewan yang bentuk tubuhnya itu berbeda. Ya, sampai di sini paham? Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Yang kedua, ya, tadi ada yang namanya metamorfosis sempurna, maka yang jenis kedua adalah metamorfosis tidak sempurna, ya. Nah, apa itu metamorfosis tidak sempurna? Ya, setelah menetas, dia memiliki bentuk tubuh yang sama dengan induknya. Ya, ya, setelah menetas. Ya, oke, sekarang kita lihat contohnya satu-satu. Oke, sebelum ke contohnya, kita akan masuk ke dalam tahapannya terlebih dahulu, ya. Tahapan yang pertama yaitu telur, ya. Dia bertelur, lalu dia akan berubah menjadi nimfa atau biasa kita bilang hewan muda. Setelah itu, hewan muda akan terus bertumbuh menjadi hewan dewasa. Jadi kalau yang metamorfosis sempurna tadi harus melewati 4 tahap. Ya, nah sedangkan kalau yang metamorfosis tidak sempurna, dia hanya melewati 3 tahap saja. Ya, yang pertama telur, yang kedua nimfa atau hewan muda, dan yang ketiga adalah hewan dewasa. Nah, contoh dari metamorfosis tidak sempurna adalah ini. Siapa yang tahu hewan ini? Ya, hewan ini adalah kecoa. Ya, nah kita lihat ini hanya ada tiga tahapan, ya, seperti tahapan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, sekarang kita akan coba untuk membaca siklus hidup ini di dalam bentuk paragraf, ya. Nah, gambarnya Ibu akan tetap tampilkan. Nah, di sini ada penjelasannya. Ya, kecoak berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa hari, telur tersebut akan menetas dan bertumbuh menjadi kecoak muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoak dewasa, hanya berbeda warna kulitnya saja. Ya, nimfa akan beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoak dewasa, ya. Ibu salah ketik, harusnya kecoak, ya. Kecoak. Nah, ya, ini ada 3 tahap ketika kecoa dewasa itu sudah berkembang biak dengan cara bertelur, ya. Telur itu akan menetas dan berubah menjadi kecoa muda.
ya. Nah, lalu dia akan berubah terus bertumbuh menjadi kecoa dewasa. Kalau kita lihat bentuk kecoa dewasa dan juga bentuk kecoa muda ini sama, ya. Bentuk tubuhnya sama. Nah, ini yang dikatakan metamorfosis tidak sempurna. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Ya, ini adalah hewan belalang, betul ya? Nah, ada beberapa hal ya. Kalau kita lihat bentuk tubuhnya dari yang nomor 1, nomor 3, dan nomor 4, ini sama. Ya, meskipun dia ada 4 tahap, tapi kita lihat bentuk tubuhnya. Ya, ingat, metamorfosis tidak sempurna adalah bentuk tubuhnya itu sama dengan tubuh induknya, seperti itu. Ya, nah kita akan coba untuk menjabarkannya di dalam bentuk paragraf. Ya, belalang berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur belalang akan menetas menjadi nimfa atau belalang muda tak bersayap. Ya, lalu belalang muda ini tidak pakai H ya. Belalang muda akan tumbuh menjadi belalang dewasa bersayap. Seperti itu. Nah, ini ya tahapannya. Ini adalah belalang dewasa. Belalang dewasa akan berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu telur ini akan menetas menjadi ini belalang muda. Ya, belalang muda tidak bersayap. Seperti itu. Nah, lalu dia akan terus bertumbuh menjadi belalang dewasa. Lihat ya, bentuk tubuhnya mereka sama. Ya, tidak ada perbedaan. Nah, ini yang dimaksud dengan metamorfosis tidak sempurna. Bentuk tubuhnya sama. Hewan yang muda dengan hewan yang dewasa itu bentuknya sama. Ya, sampai di sini semoga kalian semua paham ya. Ya, kalau tidak paham silakan kalian langsung tanyakan kepada ibu ya. Boleh tuliskan di kolom komentar seperti itu ya. Apa pertanyaan yang kalian tidak mengerti seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan. Ya, silakan kalian kerjakan latihan ini di buku latihan kalian, di buku tematik latihan. Ya, ya soalnya hanya 3. Yang pertama, silakan kalian tuliskan 3 contoh hewan yang bertumbuh tanpa metamorfosis. Ya, ingat ya, tanpa metamorfosis. Ya, apa itu tanpa metamorfosis? Berarti yang tidak mengalami perubahan bentuk. Ya, tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Ya, seperti yang di awal tadi yang Ibu jelaskan. Nah, lalu soal yang kedua adalah tuliskan 3 contoh hewan yang bertumbuh dengan metamorfosis sempurna. Ya, dengan metamorfosis sempurna berarti tubuh induk dan juga anaknya itu berbeda. Ya, ada beberapa tahap. Ya, bentuk tubuhnya berbeda. Lalu soal yang ketiga, silakan kalian tuliskan 3 contoh hewan yang bertumbuh dengan metamorfosis tidak sempurna. Ya, baru saja kita bahas. Berarti metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang pada saat dia menetas, bentuk tubuhnya itu mirip dengan bentuk tubuh induknya. Seperti itu. Ya, silakan kalian tuliskan di buku tematik, tulis soalnya. Ya, silakan kalian tulis soalnya terlebih dahulu, lalu di bagian bawahnya kalian tuliskan jawabannya. Jangan lupa tulis nomornya. Nah, dikumpulkan atau tidak? Tidak perlu dikumpulkan ya. Silakan kalian minta tolong kepada orang tua kalian untuk memeriksa jawaban kalian. Ya, sudah benar atau belum tepat. Seperti itu. Ya. Setelah mengerjakan latihan ini, jika masih ada waktu, silakan kalian mencatat informasi yang ada di video ini supaya materi-materi tersebut bisa kalian pelajari kembali, kalian bisa pahami kembali, baca kembali supaya kalian bisa semakin paham. Ya. Oke, pembelajaran kita sampai di sini. Terima kasih kalian sudah mendengarkan dengan baik. Terima kasih kalian sudah memahami dengan baik. Semoga materi hari ini bisa membantu kalian untuk memahami bahwa
Tuhan menciptakan makhluk hidup itu dengan begitu indah seperti itu ya. Begitu besar kesetiaan Tuhan, begitu besar uh, penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan makhluk hidup yang Ia ciptakan. Ya, begitu unik sehingga kita manusia juga bisa memelihara setiap makhluk hidup yang lain, dan kita sebagai manusia yang diberikan hikmat Tuhan, kita bisa memelihara hewan tersebut dengan cara yang baik ya. Oke, silakan kalian melanjutkan kegiatan kalian ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan memberkati. God bless you.